Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk mata kuliah kecerdasan buatan dan logika fuzi untuk mengisi nilai UTS saya. Oke, langsung aja. Oke, di sini udah ada 3 soal. Saya mengerjakan dari nomor 2 dulu. Buat satu soal dan jawaban mengenai teknik heuristic search, setiap mahasiswa tidak boleh sama. Di sini saya ada soal dan jawaban. TSP dengan simple hair climbing di sini ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin. Operator digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang bersebelahan. Apabila ada n kota dan kita ingin mencari kombinasi lintasan dengan menukar posisi urutan 2 kota, maka kita akan mendapatkan sebanyak n seru per 2 seru, kurung buka, n kurang 2 kurung tutup seru, atau sebanyak 6 kombinasi. Fungsi heuristik yang digunakan adalah panjang lintasan yang terjadi. Ya mungkin itu aja ya untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, di sini saya menyelesaikan nomor 3 dulu karena yang lebih mudah dulu. Nomor 3 di sini adalah jelaskan beberapa penyajian knowledge yang Anda ketahui serta beberapa contohnya. Di sini ada 1. Logika, suatu pengkajian ilmiah, serangkaian penalaran, sistem kaidah dan prosedur yang membantu penalaran. Komputer harus dapat menggunakan proses penalaran deduktif dan induktif ke dalam bentuk yang sesuai dengan manipulasi komputer. Kemudian yang kedua, jaringan semantik merupakan teknik representasi dalam AI klasik untuk informasi proporsional. Kemudian yang ketiga, object attribute value atau OAV. Bentuk ini dapat digunakan untuk mempresentasikan semua karakteristik pengetahuan dalam semantik dan digunakan pada sistem pakar medicine untuk mendiagnosis penyakit infeksi. Dan di sini ada jawaban nomor 1 ya. Di sini ada soal, pada suatu hari ada seorang petani yang mempunyai seekor ayam, kambing dan serigala. Pada saat itu ia baru saja panen sayuran. Karena membutuhkan uang, petani tersebut hendak menjual ayam, kambing, serigala, dan sayurannya ke pasar Johar. Untuk sampai di pasar Johar, ia harus menyeberangi sebuah sungai. Permasalahannya adalah di sungai itu hanya tersedia 1 perahu saja yang bisa memuat petani dan 2 penumpang lainnya, ayam, kambing, serigala, atau sayuran. Jika ditinggalkan oleh petani tersebut, maka sayuran akan dimakan oleh kambing, ayam akan dimakan oleh serigala, dan kambing akan dimakan oleh serigala. Kerjakan menggunakan metode BFS dan DFS atau blind search, pencarian buta. Oke. Di sini ya, kita bisa lihat. Deskripsi permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada daerah asal dan seberang yang disimbolkan dengan P petani, SY sayuran, K kambing, dan SG serigala. Keadaan awal daerah asal P, SY, K, SG. Tujuan daerah asal, daerah tujuan 0000, tujuan daerah asal 0,0,0,0. Daerah tujuan P, SY, K, SG. Kumpulan aturan ke aturan. 1. Kambing dan petani menyeberang. 2. Sayuran dan petani menyeberang. 3. Serigala dan petani menyeberang. 4. Kambing dan petani kembali. 5. Sayuran dan petani kembali. 6. Serigala dan petani kembali. 7. Petani kembali. Penyelesaian. Bisa dilihat. Daerah asal P, di situ ada daerah asal, daerah tujuan, dan aturan ke. Nah, yang pertama P, SY, K, SG. Daerah tujuan 000, keadaan untuk keadaan awal ya, aturan ke keadaan awal.
Untuk daerah asal 0 SY 0 SG, daerah tujuan P 0 K 0. Aturan ke-1, daerah asal P SY 0 SG, untuk daerah tujuannya 00 K 0. Aturan ke-7 dan sebagainya itu bisa dilihat langsung saja. Nah, untuk aturan ke itunya sudah ada keterangannya ya. 1. Kambing dan petani menyeberang. 7. Petani kembali. 3. Serigala dan petani menyeberang. 4. Kambing dan petani kembali. 2. Sayuran dan petani menyeberang. 7. Petani kembali. Dan 1. Kambing dan petani menyeberang. Metode pencarian berikut menggunakan gambaran ruang pohon status. Di sini bisa dilihat P SY K SG kurang 0000. Kemudian di bawah penjabarannya ada P SY 0 SG PK PK 000, kemudian 00,0 00,0 00 K 0. Situ ada penjabarannya ya, bisa dilihat cukup banyak. Untuk pohon status, dari ruang status dapat dicari solusi pemecahan dengan menggunakan pencarian BFS atau DFS. Pemecahan dengan BFS, masukkan state awal ke dalam antrian. 2. Cek apakah sudah memutar state akhir. Jika ya, kembalikan solusi. Jika tidak, memasukkan state yang kemungkinan dari state sebelumnya ke dalam antrian. 3. Cek antrian jika kosong, pencarian berakhir dengan solusi kosong. 4. Kembali ke 2 pohon ruang status dari pencarian BFS. Ini bisa dilihat pohon ruang status pencarian BFS. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bisa dibaca aja penjabarannya di sini. Pohon status pencarian BFS. Pohon yang dihasilkan dengan pencarian BFS sama dengan pencarian manual. Keterangan angka merupakan urutan pencarian yang dilakukan dengan pencarian BFS. Jumlah penelusuran yang dimasukkan ke dalam yang dilakukan dengan pencarian BFS adalah 14 kali. Karena di sini ada 14 ya. Kemudian di sini ditulis 14 pencarian. Jumlah state yang diperlukan untuk mencapai state akhir adalah 8. Hasil yang didapatkan dari pencarian ini adalah optimal. Pemecahan dengan DFS. Yang pertama, 1. Masukkan state awal ke dalam antrian. Kedua, cek apakah sudah mematuhi state akhir. Jika iya, kembalikan solusi. Jika tidak, masukkan state yang kemungkinan dari state sebelumnya ke dalam antrian. Cek antrian jika kosong, pencarian berakhir dengan solusi kosong. 4. Kembali ke 2. Berikut ini adalah pohon yang dihasilkan dari pencarian DFS. Dengan prioritas yang digunakan adalah dari kiri ke kanan. Pohon ruang status dari pencarian DFS. Bisa dilihat sini. Dari kiri ke kanan. Situ ada penjabarannya. Ada penelusurannya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pohon yang didapatkan dengan DFS berbeda dengan pohon yang didapatkan dari pencarian manual. Manual dengan BFS, keterangan angka pada gambar merupakan urutan pencarian yang dilakukan dengan DFS. Jumlah penelusuran yang dilakukan adalah 7 kali, sedangkan untuk mencapai set akhir adalah 8. Hasil yang didapatkan dari pencarian ini sama dengan hasil yang didapatkan pencarian BFS, sehingga hasilnya sama juga. Oke, itu aja jawaban tes dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Bila ada kurang kata yang berkenan, kurang jelas atau salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.